Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Nah, belum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ketua kelas untuk memimpin berdoa mulai, berdoa selesai. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia itu Indonesia. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Udah. Nah, setelah Bapak membacakan Bapak agak sakit ya. Setelah Bapak atau anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak akan mempresentasi kalian semua. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil Pak, nihil. Oh, nggak ada ya. Oke, baiklah. Gini anak-anak, anak itu pernah nggak sih melihat persawahan tuh? Pernah nggak? Pernah Pak. Di mana anak-anak? Di pinggir sungai, di pinggir. Ya, itu betul. Itu persawahan itu biasanya berada di pinggir jalan raya, berada di tempat-tempat, pokoknya tempat-tempat yang tanah itu buat ditanam. Itu menurut Bapak seperti itu ya. Nah, bagaimana keadaan lingkungan persawahan di daerah kalian? Bagaimana? Ada yang tanahnya kering atau ada yang basah? Dua-duanya Pak. Oh gitu ya. Kalau persawahan di rumah Bapak itu tergantung cuacanya anak-anak itu. Jadi kalau cuacanya panas ya biasanya airnya surut, terus kering itu tanahnya. Kalau hujan ya basah tanahnya. Nah, di daerah yang seperti apakah persawah itu tumbuh daerah mana? Ya di daerah yang banyak apanya anak-anak nggak tahu ya. Persawahan itu di daerah yang bisa ditumbuh itu seperti di bawahnya gunung berapi atau segala macam itu, atau yang tanahnya vulkanik, atau seperti ya pokoknya kalau tanahnya gambus atau dibuat batu bata seperti itu anak-anak. Tidak. Baik anak-anak, Bapak hari ini akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini ya. Dengarkan dan diam dan simak Bapak bicara apa. Ya, tujuan pembelajaran hari ini 1. Dengan mengetik gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kedua, dengan mengetik gambar, siswa kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan konteks kosakata baku, kalimat efektif, dan persiapan wawancara dengan benar. Ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nah, keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nah, kelima, dengan mengetik gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan dengan tepat. Dan terakhir, keenam, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai, serta pemanfaatan daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, materi yang kita pelajari itu seperti ini: membuat pertanyaan untuk wawancara. Kedua, upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ketiga, manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Baik anak-anak, nah setelah Bapak membicarakan persepsi yang tadi, nah Bapak akan mengirim slide PowerPoint tentang materi hari ini seperti wawancara, terus kayak IPA, IPS. Nah, yang nanti mengirim slide PowerPoint, nah nanti saya kirim ke WhatsApp grup ya. Nanti disimak dan dibaca ya anak-anak. Nah, gini anak-anak. Nah, anak-anak, kan Bapak tadi sudah mengirim slide PowerPoint. Nah, anak-anak silakan dipilih gambar tanaman yang sering dikonsumsi
yang berada di slide PowerPoint yang Bapak bagikan. Nah, sudah pilih anak-anak? Kalau sudah, tolong disimpan dulu, diingat-ingat, nanti bisa digunakan lagi. Nah, gini anak, wawancara itu seperti apa? Ada yang tahu? Pengertiannya ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Oke, Bapak akan menjelaskan. Nah, wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan membuat pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, tujuan wawancara itu seperti apa, anak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Nah, tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang bersumber langsung dari narasumber. Untuk melakukan wawancara terhadap unsur-unsur yang harus terpenuhi. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka wawancara tersebut tidak dapat dilakukan. Apa saja? Nah, apa saja unsur-unsur wawancara ini? Unsur-unsur wawancara adalah: 1. Pewawancara atau orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. 2. Narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai. 3. Tema atau perihal yang diwawancarakan. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatasan hal-hal yang dibicarakan. 4. Waktu atau kesempatan dan tempat. Waktu atau kesempatan dan tempatnya. Nah, gitu. Itu seperti itu anak-anak wawancara. Daftar apa? Pengertian, unsur ataupun tujuan wawancara itu seperti itu anak-anak. Seperti itu. Nah, langkah-langkah pembuatan pertanyaan wawancara itu seperti ini anak. Menentukan tema atau topik wawancara, menentukan narasumber, menghubungi atau membuat janji dengan narasumber, dan lain-lain anak-anak. Nah, gini anak, Indonesia itu memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Itu beras atau padi, sagu atau dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, ada pisang, ada seledri, dan tebu atau lainnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang padi. Yuk kita simak bersama bacaan yang berada di handout ya. Handout. Nanti baca yang berada di handout ya anak-anak. Nah, gini. Lalu setelah Anda membaca handout Bapak yang tentang tanaman padi, kalian akan menemukan untuk daftar-daftar pertanyaan wawancara kalian nanti. Yuk simak, Bapak akan membacakan itu bacaan tanaman padi. Tanaman padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi padi, yang mengonsumsinya banyak sekali di Indonesia. Nah, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama menghasilkan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau padi atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni. Karung goni itu seperti kayak kalau orang Jawa bilang sak. Karung yang seperti biasa dibuat ke pasar-pasar gitu loh anak-anak. Nah, direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya kecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya akan menanjang atau memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Nah, selanjutnya tanaman padi berbunga-bunga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit. Sekam itu atau kulit padi ya. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas
dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih yang dinamakan itu beras. Itu yang kamu makan itu bagian isinya. Kalau sekamnya bisa buat membakar batu bata bata merah gitu loh nak, yang berwarna putih, kemerahan, ungu, dan bahan hitam yang disebut beras. Itu anak-anak. Nah, di dalam memanah padi pasti ada yang gagal dan pasti ada yang berhasil anak-anak. Nah, itu faktornya apa saja anak-anak? Nah, faktornya itu seperti ini. Polusi, kedua penipisan sumber daya alam, ketiga pembuangan limbah dan sampah, ketiga pengundulan hutan. Nah, itu biasanya berada di sawah pun kayak kita menggiling padi ke jadi beras itu pasti ada polusinya, pasti ada untuk merugikan di lingkungan sekitar kita. Nah, polusi itu diakibatkan dari berbagai gas dan racun yang dikeluarkan dari industri atau pabrik serta sisa penggunaan dari bahan fosil. Atau seperti kita ambil padi itu juga bisa menjadi polusi karena debu-debunya itu bisa merusak yang berada di dalam tubuh kita. Nah, dan penipisan sumber daya alam itu seperti penggunaan kebutuhan sumber daya alam yang berlebih oleh manusia dan kurangnya sumber menyebabkan berkurangnya sumber daya alam yang terjadi perubahan iklim dan pemanasan global. Gitu anak-anak. Nah, 3 penggunaan limbah dan sampah. Limbah dan sampah itu akibat dari sampah dan limbah ada yang mudah diuraikan dan ada pula yang sulit tidak dapat diuraikan. Sebagai contoh, hasil pembuangan sampah dan limbah ke sungai dapat menyebabkan sungai menjadi kotor dan bau sehingga dapat membunuh makhluk hidup yang ada di sungai. Kita pun bisa mati loh kalau kita berada di sungai. Gitu. Nah, seperti pengundulan hutan. Nah, gitu. Pengundulan hutan itu seperti penebangan pohon secara liar. Itu hutan akan menyebabkan perubahan permukaan bumi menjadi lahan tandus dan gersang. Itu anak-anak. Kemudian terdapat upaya yang dilakukan untuk keseimbangan lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia, pencemaran lingkungan, menciptakan sumber daya baru dan beralih ke sumber daya yang lain. Bijak dalam bercocok tanam, mengurangi produksi mengurangi produksi sampah rumah tangga, memilah sampah, rebionisasi atau penanamannya kembali hutan gundul yang gundul. Nah, itu dan anak-anak. Jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia dapat merupakan sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Nah, keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera, karena tanaman padi merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi dan dari penduduk Indonesia. Apa dampak yang terjadi jika tanaman tersebut berkurang jumlahnya, maka nantinya kebutuhan pangan atau makanan menjadi berkurang, sehingga kebutuhan makanan akan diimpor maksudnya produk luar negeri ke Indonesia atau ke dalam negeri dari luar. Oleh sebab itu petani harus menjaganya, itu menjaga bibit, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Itu anak-anak. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terus saluran air dijaga agar tetap mengalir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Yang terakhir itu penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu berdasarkan penjelasan di atas ya anak-anak. Nah, itu anak-anak. Nah, gini anak-anak, kalian tahu ke pantai itu seperti apa anak-anak? Ada ikannya, ada nelayannya, ada yang memancing ya namanya. Nah, betul anak-anak. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kalau dataran tinggi seperti apa anak-anak? Nah, ini kalau di Nganjuk itu dataran tinggi seperti di kayak air terjun, terus ada pesawahan, terus ada kayak kebun teh, terus pokoknya pegunungan yang seperti itu namanya dataran rendah. Nah, dataran tinggi, dataran tinggi itu permukaan yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk berkebun atau peristirahatan atau membuat villa-villa.
atau wisata yang baik. Berkebunnya itu berkebun teh, pokoknya berkebun yang cocok untuk di dataran tinggi. Nah, dataran rendah itu seperti perkotaan ya, betul kan anak? Perkotaan toh. Nah, dataran rendah itu seperti perkotaan, seperti perdesaan, seperti perumahan atau industri pun berada di dataran rendah. Dataran tinggi pun sedikit, tapi masih banyak dataran rendah. Dataran rendah itu permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut, anak-anak. Pada umumnya dataran rendah itu berada di sekitar pesisir pantai. Nah, itu anak-anak. Nah, gini anak-anak, setelah Bapak menjelaskan materi ini, Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Selanjutnya, mari kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan di atas? Oke, isi bacaan di atas yaitu tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Lalu untuk yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ayo, apa tadi? Berdasarkan bacaan tersebut, tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Lalu yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Lalu yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Proses tanaman tersebut tumbuh yaitu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari.
Lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah yaitu bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Berikut diagram tentang pertumbuhan tanaman padi. Berdasarkan diagram tersebut, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Dan apa dampaknya apabila bagian tersebut mengalami masalah? Berdasarkan diagram tersebut, bagian yang terpenting dalam tahapan pertumbuhan padi adalah bagian yang kedua. Karena pada masa tumbuh sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase yang kedua ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Lalu yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Amati gambar berikut. Tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Berikut ini contoh 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Silahkan kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai dengan keingintahuan kalian. Kemudian diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Selanjutnya, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya, isilah tabel berikut.
Baik, kakak contohkan isian tabel untuk yang daerah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nanti kamu melengkapi untuk yang daerah pantai. Untuk dataran tinggi, ciri-cirinya adalah ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, sumber daya alamnya untuk daerah dataran tinggi yaitu tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan untuk dataran rendah, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan juga. Lalu, manfaatnya daerah dataran tinggi sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan juga perkebunan. Sedangkan dataran rendah bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga industri. Mata pencahariannya, masyarakat yang ada di daerah dataran tinggi meliputi petani dan juga pekebun. Kemudian masyarakat yang ada di dataran rendah ada petani, karyawan, buruh, dan lain sebagainya. Berikutnya, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti Bapak akan men-share lembaga kerja siswa atau LKPD ke WhatsApp grup. Nah, nantinya anak-anak akan membaca itu namanya tanaman padi. Nah, nanti setelah membaca itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Ada namanya seperti membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman padi. Nah, nanti contohnya saya share ke WhatsApp grup ya. Nah, gitu anak-anak. Seperti IPA juga ada LKS-nya itu gabung anak-anak, ada bahasa Indonesia, IPA sama IPS, nanti bisa gabung. Kalau nggak tahu atau kalau nggak bisa mengerjakan, bisa dibantu oleh orang tua. Itu anak-anak. Nah, setelah itu kalian setelah mengerjakan tolong di scan atau di foto, nanti di share atau dikirimnya besok pagi aja ya. Nah, sekarang hari ini kalian harus mengerjakan evaluasi yang Bapak kirim juga ya. Nanti saya kirim, setelah saya kirim kalian mengerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Setelah mengerjakan nanti juga di scan langsung dikirim hari ini ya. Hari ini itu hari Senin anak-anak. Nah, setelah itu nanti saya share nilai-nilai kalian. Itu nanti kalau nilai kalian jelek, nanti bisa mengerjakan LKS biar kalian tambah nilai. Nah, setelah itu anak-anak, seperti itu pembelajaran hari ini. Apakah ada yang kurang paham? Tidak Pak. Oke, kalau sudah paham, sebelum kita mengakhiri, maka kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas tolong untuk memimpin berdoa dimulai, doa selesai. Nah, sekian dari Bapak. Kalau bicara Bapak itu agak serak atau mohon maaf, kalau ada yang kurang paham bisa ditanya di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.